Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, jawabnya kok kurang semangat. Masih pagi begini kurang semangat. Coba jawab yang semangat. Pak, Belum kasih. makan. Iya, Pak. Masih pagi kok belum makan. Makan itu sarapan dari rumah. Jadi kalau Pak tanya, apa kabar anak-anak? Harus semangat. Ya, jawabnya. Ya, Pak Guru. Ya, kalau Pak Siap. tanya, apa kabar anak-anak? Jawabnya, Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa, luar tetap biasa. semangat, Allahu Akbar. Akbar. Yes, yes, yes. Oke, bisa? Bisa Bisa, dicoba, Pak. Pak. Bisa dicoba ya. Iya, Bisa. Pak. Oke, baik. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Berantakan. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ah, ini yang sering semangat ini. Abror, coba Abror, ketua kelas, coba. Apa kabar Pak? Apa kabar Abror? Alhamdulillah. Tidak hafal gitu, Pak Guru. Abror, lupa tuh. Ini ilmiah ini yang aktif ini. Coba ilmiah, kasih contoh ke teman-teman. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa, silakan kepada ketua kelas Usmail memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jikni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Ismail yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita doakan di pagi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak hebat, Pak harap pada pembelajaran kita hari ini kita harus semangat, konsentrasi, sehingga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa memahaminya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti diberikan oleh Pak Hasbi. Siap konsentrasi? Siap, Pak. Siap? Siap. Pak Guru. Oke. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah sebagai motivasi untuk merawat persatuan dan kesatuan. Jadi pembelajaran kita yaitu tentang keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ada yang tahu? Tapi sebelum itu, berbicara tentang dakwah, apakah kalian tahu? Apa kalian pernah dengar kata ceramah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah? Sering, Apa Pak. yang pernahkah kalian pernah berceramah? Pernah ceramah di depan orang banyak atau ikut lomba? Teman Kalau saya, Pak, sering Kalau ceramah. ceramah tidak, Pak, tapi kalau cerita sering. Sering nonton, Pak. Sering Biasa, nonton? Pak, kalau pergi ke salat tarawih itu di masjid. Ya, Ada di ceramahnya. masjid. Iya. Mungkin bisa sebutkan Pintar. penceramah kondang yang terkenal sekarang? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana yang sering tampil di TV. Iya. Iya. Hidayat. Iya, Pak. Ustadz Uas. Ya, Ustadz Abdul Somad. berarti kalian tahu apa itu ceramah. Ya. Iya. Tahu, Iya, Pak. Itu yang berdiri, ngomong-ngomong gitu, yang Pak. bicara di depannya orang banyak. Iya. Ketika pergi salat berbicara. Jumat. Pidato Oh, itu iya. namanya. Khutbah Nah. itu namanya.
Jadi ceramah itu adalah penyampaian pesan, informasi atau pengetahuan oleh orang yang kompeten tahu. Pintar sekali Nah, Pak Guru. Kalau Dibilang Tidak tahu. kompeten. itu jago di Iya. bidangnya. Kalau dia Kalau jago di komputer bidang, kami tahu. oh Kalau komputer- kompeten itu jago Ibu. Ceramah itu berarti dia jago di bidang agama. Nah, itu yang sering kita dengar dengan kata ceramah. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita perhatikan materi yang Pak tampilkan ini. Ya, Ya Pak. ya. Nah, materi kita yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Selanjutnya, sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu arti dari hijrah dan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umatnya berhijrah. Jadi arti hijrah adalah meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan, pindah dari negeri ke wilayah yang Islami. Ya. Jadi bisa kelihatan di situ anak-anak. Kelihatan di layar. Ya. Kelihatan Pak Guru. Ya, silakan lihat. Kelihatan foto Bapak. Ada beberapa tujuan dari hijrah. Salah satunya menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu yaitu untuk menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan kaum kafir Quraisy. Ada yang tahu di sini kenapa sampai mereka harus melarikan diri dari kaum kafir Quraisy? Minggu kemarin Pak sudah sempat jelaskan sedikit. Pak. Saya Pak. Siapa? Iya. Nah, saya Pak. Iya, silakan. Mereka takut Pak. Iya, kenapa takut sampai harus pindah, harus hijrah ke Madinah? Karena mau Karena sering disakiti Pak. Iya. Nyawanya terancam, Pak. Nyawanya Sering disiksa, terancam. Pak. Benar, Terancam. Aminah. Benar, Iya. bisa. Sering mendengar cerita-cerita setiap kali Pak Abi masuk itu, Pak sering bercerita tentang kisah-kisah Nabi sama sahabatnya. Pernah Pak Abi kisahkan tentang bagaimana penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah. Masih ingat? Masih. Masih. Kalau berbicara Bilal bin Pak. Rabah itu kita teringat dengan apa? Dengan kafir. Anu Pak, Apalagi? waktunya disimpan, waktu di atas Penyiksaan. perutnya disimpan batu. Oh, Azan. masih ingat berarti. Oh, azan. Azan. Iya. Apalagi satu lagi jangan lupa. Yang mirip Pak Abi. Apa? Hitam. Hitam benar itu. Hitam. Legam. Hitam keriting Nah, Bilal bin iya. Rabah. Nah, Mirip itu Ustaz. jadi. Saya juga hitam Pak. Iya. Jadi setiap itu kita harus mengetahui sejarah. Nah, selanjutnya jadi kita belum masuk kepada keberhasilan. Kita harus belajar dulu kenapa sampai Rasulullah itu dikatakan berhasil berdakwah di Madinah, sedangkan tempat lahirnya di kota Mekah dia harus lari dan meninggalkan kota Mekah untuk menuju ke Madinah. Nah, yang pertama ini Madinah sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Madinah dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Baik agama, suku, budaya, dan ekonomi. Sering terjadi pertikaian di sana antar suku yang membuat mereka hidup dalam berbagai persoalan sosial yang akut. Kondisi sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh
penduduk Yastrib kala itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Nah, ada yang tahu agama pagan? Tidak. Tidak tahu Pak Guru. Rizal. Berdua. Baru dengar Ya, kan? Pak. Dengar. Nah, Kenapa, Pak? diingat ya Rizal. Muhammad. Pak. Pagan Ya, Pak. adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam. Misalnya matahari mereka menganggap sebagai Tuhan, bulan dan bintang-bintang. Nah, pernah dengar ada yang begitu, menyembah Pak. matahari, ada yang menyembah bulan dan bintang-bintang? Pernah. Nah, itu Pernah, Pak. Nah, di kelas itu 3. kalau di zaman Rasulullah itu disebut dengan agama pagan. Batu. Ya? Iya, itu macam-macamnya. Jadi para pemeluk agama ini sering mengukuhkan diri sebagai manusia utama. Mereka adalah yang paling benar. Ya. Nah, lihat layar selanjutnya. Substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam berdakwah Rasulullah lebih menitik beratkan untuk memberikan contoh dengan tingkah laku dan perilaku sehari-hari karena Hari. Rasulullah merupakan suri tauladan. Terdapat Umat suri manusia. tauladan yang baik. Baik. Nah, siapa yang anak-anak contohkan untuk menjadi pribadi yang baik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau beratkan perhatian pada pendidikan, terutama pendidikan akhlak. Ketika beliau berada di Madinah itu, beliau lebih menitik beratkan pada pendidikan akhlak. Yang pertama, beliau mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mentauhidkan Tuhan, bahwa Allah itu satu. Jadi sebelum Islam datang juga ada agama yang mengajarkan ketauhidan, yaitu Yahudi dan yang mengajarkan Nasrani. Masih ingat pelajaran kemarin? Ya, jadi kalau tauhid itu yang agama tauhid dibawakan oleh siapa? Masih ingat? Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim. Ya, Yahudi. Nabi Ibrahim. Yahudi. Nabi Musa. Nabi Musa. Musa. Dengan kitab sucinya apa, Pak? Tahu. Taurat. Taurat. Sedangkan agama Nasrani? Nabi Isa. Injil. Alaihissalam. Oke. Injil. Nah, yang kedua, pendidikan ibadah bagi umat Islam seperti sholat ini. Ketika Rasul berada di Madinah, beliau membangun ini sholat, mulai puasa, mengajak orang untuk zakat, haji dan lain sebagainya. Kemudian di pendidikan akhlak, Rasul mengajarkan untuk sopan santun dalam keluarga dan masyarakat. Jadi tidak sewenang-wenang bahwa umat Islam itu tidak memandang miskin kaya. Tidak memandang pangkat dan derajat. Nah, anak-anak harus tahu di sini. Jadi ini merupakan substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu lagi ini Mu'ammal ini yang jago silat. Nah, Ya, itu Pak. Iya, Mu'ammal itu merupakan ajaran Nabi bahwa pendidikan ilmu bela diri atau keterampilan fisik itu perlu. Ya. Ya, Nah, Pak. semoga Mu'ammal menjadi atlet terbaik, atlet Ya, bela diri Pak. terbaik. Amin. Ya. Ya, Pak. Oke. Ini strategi dakwah Nabi di Madinah. Ketika berada di Madinah itu ada beberapa strategi Nabi. Yang pertama yaitu membangun masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Ini merupakan pelajaran dari kelas 4 dulu. 4 dulu kalian dengar Muhajirin. Itu nama teman Dulu waktu saya, kelas Pak. 4 Muhajirin.
Iya Ustaz. Iya, ada yang tahu muhajirin itu apa? Orang anu Pak Saya, itu. Pak. Kaum pendatang dari Mekah. Orang Mekah itu Pak. Pindah tempat gitu. Oh, Pindah berarti tempat. anak-anak ini masih mengingat apa yang Pak Abi ajar waktu di kelas 4. Ustaz, Berarti ilmu, iya. izin Ustaz, saya kamar mandi dulu Ustaz. Oh iya, silakan. Jangan ajak-ajak teman. Iya, Iya Ustaz. iya. Oke. Nah, Oh, kalau pergi main itu. muhajirin itu, ya, seperti yang ilmiah katakan, berarti ilmiah masih ingat pelajaran waktu Pak ngajar di kelas 4. Muhajirin itu yaitu orang yang datang, yang berhijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Madinah. Sedangkan Ansor Pindah itu kampung. Aminah adalah Itu tuan rumah. Kaum yang di Iya. Madinah. Orang Iya, Madinah. orang Madinah yang Menolong menerima, orang Mekah. menolong orang Mekah. Kenapa mereka menolong Aminah? Mereka merasa mereka saudara begitu. Nah, yang Karena ketiga, persamaan iman. luar biasa Siti Rahma ini ranking 1 terus dari kelas 4. Luar biasa. Sering Alhamdulillah belajar. Ustaz. Iya, Ustadz harap yang lain itu mau bersaing seperti Siti Rahma. Siti Rahma ini. Pak. Ya. Mardia ini Saya tidak kadang mau ajar kita itu Pak. Mardia ini juga pintar, hanya ketika Pak Dia kuat makan Ustaz. sering Sering ajarkan tidur. itu kurang aktif. Dia Padahal mengingat zat Mardia dan ini Ustaz. pintar. Hanya tidak aktif, tidak sama Siti Rahma. Sehingga kelihatan yang pintar itu Siti Rahma terus. Tepuk tangan. Tepuk Dia tangan tidak dulu bisa untuk lari, Siti Pak. Rahma. Nah, selanjutnya strategi Rasulullah yaitu melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Yaitu untuk saling menjaga. Yang keempat, ekspansi keluar Madinah. Dan yang kelima, melakukan perang untuk melindungi kaum muslimin jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk apa? Melindungi kaum muslimin. Dari Ya, jika terjadi Dari apa? perang. Jika terjadi perang, Perang dengan jika siapa, diserang oleh kaum kafir Quraisy yang tidak senang dengan warga Mekah yang hijrah ke Madinah. Begitu, Mardia. Jadi masih, kenapa kaum kafir Quraisy sangat membenci? Ya, Kenapa mereka mau pindah, Pak? tadi di awal berarti Mardia tidak memperhatikan tadi. Dia tidur, Pak Pak. Hasbi sudah sampaikan. Nah, kalau bilang aktif sekarang baru aktif. Padahal pertanyaan tadi sudah lewat. Pak. Saya kan paling belakang. Oh iya. Dia Jadi makan, kaum Pak, kafir belakang. Quraisy itu tidak suka dengan banyaknya orang yang sudah mulai memeluk Islam dan umat Islam sudah mulai terang-terangan berdakwah di kota Mekah. Sehingga kaum kafir Quraisy termasuk tuan-tuan yang punya budak itu mulai menyiksa budak-budaknya yang sudah memeluk agama Islam. Sehingga Rasulullah mengajak mereka untuk berhijrah. Nah, selanjutnya ini yang jadi materi kita yaitu keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, ingat nanti kalau tidak konsentrasi nanti Pak Abi tanya. Ya, setelah materi ini Pak sampaikan, nanti Pak Abi tanya suruh kerja entar. Yang pertama ini, keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah itu yang pertama menjadikan Yastrib yang tidak berperadaban menjadi Yastrib, kota Madinah yang berperadaban dan mempunyai kekuatan. Yang kedua, keberhasilan dari dakwah Rasulullah di Madinah yaitu mengubah nama Yastrib menjadi Madinah. Ada yang tahu kenapa dulu namanya Yastrib? Strip. Iya, Yastrib adalah kota yang sangat strategis sebelum datangnya Nabi Muhammad ke Nabi Madinah. Muhammad bersama kaum muhajirin. Tapi di Yastrib itu dulu itu sering terjadi pertikaian antar suku.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama kaum muhajirin dan mempersatukan Ansor dan Muhajirin, disinilah bukan Yastrib tapi dinaikkan namanya menjadi Madinah. Madinah. Iya, yang ketiga Rasulullah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Di sini Ansor cara- itu ya, Dengan cara yaitu caranya bermacam-macam, mempersaudarakan, membagikan harta yang sama karena sudah dianggap saudara, Mardia. Kalau sudah saudara itu apa saja dibagi sama, haknya sama. Jika ada pekerjaan di pasar, boleh berbagi. Yang bukan berbagi itu hanya istri, Mardia. Pak Bil, saya tidak tahu istri nah, Pak Guru. kasih menikahi dikasih menikahi itu orang Madinah sama orang Iya, apa namanya? dipersatukan. Muhajirin. Iya, Nikah dengan ilmiah. orang Ansar. Dinikahkan. Iya, tapi bukan istri yang jadi saudaranya, ilmiah. Tolong dipahami. Ya Pak Guru. Iya. Yang terusnya mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini merupakan wilayah dari Jazirah Arab yang sering bertikai. Nah, ketika Nabi Muhammad datang, Nabi mempersatukan dan mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Kemudian dua suku ini ramai-ramai untuk memeluk Islam. Nah, yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah, Anda menciptakan kesejahteraan umum, membantu kekuatan politik, dan membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Sampai sini paham? Ya Pak Guru. Dari materi ini paham? Iya, Paham, Ustaz. kalau paham berarti Saya boleh kita bertanya lanjut. Pak Guru. Silakan. Pak Guru ini teman-teman saya kan itu kepintarannya tingkat dewa. Saya belum paham ini Pak Guru. Apa Iya. itu ekspansi? Mohon dijelaskan Pak Guru. Ekspansi Nur Hasna ini Ya, dari Pak Guru. materi ini dapat dari mana kata ekspansi Nur Hasna ini? Ada tadi Pak Tadi Guru. Pak Guru Orang perang tampilkan. itu, orang Ya. perang. Pak Guru tampilkan tadi di slide di layar Pak Guru. Orang baku perang Iya. itu, orang baku perang. Ada yang Pak tahu, Pak Abror? Guru, itu orang baku perang tuh Ini kalau yang nomor ekspansi. Iya, 4 Pak Guru. ekspansi itu. Baku tembak orang. Perluasan Baku wilayah. Ekspansi Menaklukkan adalah siapa tadi yang jawab? Suaranya Menaklukkan kok- wilayah. Iya. Menaklukkan bangsa. Perluasan. Ya, Menaklukkan bangsa. perluasan wilayah. Benar. Luar biasa. Benar saya Pak Pintar-pintar. Guru. Mardia Benar, luar biasa. 4 jam. Teman-teman wow. saya ini Pak Guru, skillnya tingkat dewa semua. Iya. Itu nanti belajar sama Mardia itu. Ya. Iya, Pak Guru. Nanti kelompok, tolong nanti kalau Pak bagi kelompok, Nur Hasna ini tolong, ya, nanti bergabung dengan Mardia, ya, Baik Pak Guru. nanti, ya, Mardia bisa sampaikan apa yang Nur Hasna ini tanyakan, karena Mardia Pak rasa sudah pintar dan memahami apa yang Pak ajarkan hari ini, ya, baik, Ya, siap. Pak Guru. Nah, sekarang tolong silakan bergabung dengan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya selama ini, yang kelompok Abu Bakar Siddiq, kelompok Umar, karena kita dari 17 orang, kita bagi 4, yaitu dengan 4-4. Dan yang terakhir, kelompok 4-nya itu 5, kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Muamal, bergabung kelompok mana, Muamal? Saya bergabung di Ali bin Abi Thalib. Ya, tahu. Kalau Muamal itu pengen bergabung dengan kelompok yang perempuan dia. Nah, untuk ketua kelompok, Usmail. Kelompok Abu Bakar Siddiq. Ya, Aku pilih Ismail.
Allah kirim Ya Allah. keringat. Aduh. Maaf, maaf. Kasih tunjuk nilai lagi. Dia kasih tunjuk nilainya. Maaf. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan selanjutnya tugas kelompok. Jangan tidur. Ya, perintahnya guru membagikan kartu yang bertuliskan upaya Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, bidang pengetahuan, dan juga membagikan kartu yang bertuliskan jenis dari upaya Rasulullah membina masyarakat Madinah. Perintahnya yang kemudian setiap kelompok menentukan kartu yang bertuliskan upaya Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Contoh bidang sosial, bidang ekonomi tadi seperti pembangunan masjid. Nah, contohnya ini. Nah, bidang sosial yaitu Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Nah, sedangkan di bidang ekonomi Rasulullah mendirikan pasar. Nah, dari masing-masing kelompok sekarang coba tuliskan keberhasilan dari Nabi dalam membangun masyarakat Madinah. Coba masing-masing kelompok selain dari di bidang sosial, selain mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, di bidang ekonomi mendirikan pasar, coba silakan masing-masing kelompok dari materi yang sudah disampaikan tadi bisa dianalisa apa Diulang saja. Pak Guru pertanyaannya. Pertanyaannya silakan masing-masing kelompok itu mengkelompokkan dari keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Madinah. Contohnya ini, Pak kasih contoh ini di bidang sosial, Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Di bidang ekonomi, Rasulullah mendirikan pasar untuk berjual beli dan bertransaksi. Nah, ini merupakan Rasulullah membangun masyarakat Madinah. Nah, sekarang selain dari contoh yang sudah Pak Abi berikan, dari materi yang sudah Pak Abi sampaikan, silahkan kalian mengingat lagi apa saja, silahkan ditulis. Kami kerja dulu Pak, kasih kami waktu dulu. Iya, silahkan Aminah. Aminah nanti untuk minggu depan jadi ketua kelompok ya. Untuk presentasi, untuk minggu depan. Saya dengan dengan Nur Hidayah. Iya. Nanti Guru. jangan besok itu, minggu depan jangan ini lagi dengan muamal ya. Iya Bu, iya Muamal Pak, bergabung dengan kelompok laki-laki aja, Umar bin iya Khattab. Pak, iya. Ya. Iya, Pak. nakal itu, Pak. Selalu ganggu Iya. terus Dia kita. keluar masuk terus kamar mandi Pak. Iya Iya. Pak. Dah ganggu terus kita itu. Baik. Pak izin, Pak. Iya. Ke belakang dulu. Belakang. Astagfirullah. Silakan Ilmiah. Ada yang sudah selesai? Cukup Belum Pak, satu-satu baru saja. tulis, sabar. Satu atau dua yang apa kalian dapat dari materi yang sudah Pak Abi ajarkan tadi. Untuk presentasi dari Ali bin Abi Thalib, biar yang lain yang kerja kelompoknya, untuk yang presentasikan Muammar Sado. Iya Ya, Pak. iya, cukup baca teman-teman catat tadi, Muammar.
Saya Ya Pak, yang pertama mempresentasikan saya. Ya, silakan Yang Mardia. pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid di Madinah. Iya, Selain dijadikan sebagai tempat beribadah, masjid itu dijadikan sebagai Islamic Center atau disebut sebagai pusat pembelajaran orang-orang Muslim. iya luar biasa itu di bidang agama. Ya, Rasulullah membangun duluan tadi masjid. Pak. Bapak memanggil nama saya tadi Pak. Saya, Bukan Pak. Mu'amal. Mu'amal itu mewakili kelompok Ali bin Abi Thalib, bukan Mu'amal yang duluan. Nanti maaf, yang Pak, maaf. mempresentasikan itu Mu'amal. Ya, Saya maaf, Pak. senang Mu'amal semangat sekarang. Tidak nakal saja tapi semangat. Karena Pak Hasbi senang dengan orang yang semangat. Nah, Mu'amal sekarang. Silakan Iya, dari Pak, saya, Pak. Ali bin Abi Thalib. Ayo. Saya mau menguraikan tentang usaha dakwah Nabi dalam bidang dakwah. Iya. Tidak ada Pak tidak jelaskan bidang dakwah. Ada membangun masjid, Membangun Ada. masjid. membangun masjid. Agama itu agama. Iya, di bidang bidang agama atau agama, dakwah iya, itu membangun dakwah. masjid. Iya, Sehingga orang-orang keberhasilannya. bisa sholat, mengaji dan lain-lain. Benar. Itu Terima benar. kasih Pak. Mu'amal, iya. Itu salah satu cara Rasulullah untuk berdakwah sehingga berhasil mengumpulkan masyarakat menjadi masyarakat yang berhasil. Nah, Ya, selanjutnya. Waktunya habis Pak. Oh, Habis, minta. waktunya habis, Pak. Oh, iya. Udah bel, Pak. Udah bel, iya, iya. Pak. Ya, Pak. Oke, ini tolong dicatat tugasnya anak-anak. Ya, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Pas saya mau jawab tadi sudah bel istirahat nih. Aduh, kalau istirahat itu mulai ribut. Ya, tugas jangan lupa untuk dicatat. Minggu depan harus dikumpul. Ini ada 3. 1, di bawah ini adalah beberapa keberhasilan dakwah Rasul. Yang kedua, simpulkan keberhasilan dan kategorikanlah. Ya, oke. Karena sudah tidak konsentrasi lagi kalau sudah dengar bunyi bel. Nah, Pak akhiri. Mari kita sama-sama menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.